Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mr. Herman, perkenalkan kami dari PK Podcast itu tadi. Podcast tapi bukan podcast. Bukan podcast, ini podcast. Apa sih maksudnya podcast tuh? Ya. Spontan aja. Spontan ini biasanya kerjanya Helmi sih, Mas. Pasti kerjanya Helmi banget ini. Oke, sebelumnya kayaknya kita perlu kenalan lagi karena tak kenal maka tak sayang gitu, Mister. Mungkin tapi bukan ta'aruf dong, bukan dong. Jadi di dalam video ini kami akan memperkenalkan diri jauh lebih dalam gitu ya. Kan biasanya cuma tahu nama tuh, Mister tuh. Nah, sekarang kita kayak pengen tahu asalnya, terus hobinya apa, Biar terus makin gini ya. ya biar makin erat gitu, Mister. Nah, semoga yang kayak gitu. Kita mulai dari dari Bang Dim dulu. Yang gondring. Yang gondring itu, Mister. Perkenalkan aku Dimas Aulia Furkan Zain, kelahiran 2005. Hobi aku bisa dibilang main game dan main motor. Apalagi? Asal kamu aslinya dari mana? Asal aku dari mana ya? Dari mana? Jawa. Jogja sih, Jogja. Jawa. Jawa, hidup Jawa. Ya. Jawa adalah kunci. Ya itu. Orang tua luar Jogja semua. Oh, orang tua luar Jogja semua. Tapi Dimasnya lahir di Jogja. itu tadi. Oke, dilanjut berarti langsung aja ke pria yang ada di samping saya. Iya. Silakan. Oke, nama saya Muhammad Tasar Kusan. Saya dari Ngawi, Jawa Timur. Oke. Ya kalau apa ya? Apa? Tadi apa? Bahasa apa tadi? Hobi. 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 Hobi saya main game juga. Tapi sekarang udah enggak. Kalah dulu ya. Sekarang dulu. Capek. Kena mental. Capek. Tapi ini Mas Gosan kemarin sempat melihat beberapa SG lagi sepedaan tuh Oh iya, atau sama lagi gimana sepedaan. gitu. Yang lagi happening aja. Lagi happening. rame kan sepedaan, jadi FOMO aja. FOMO apa? FOMO apa? Udah lama tuh. Oh, FOMO itu apa? ikut-ikutan. Fear of missing out. Oke, benar. Betul. Orang FOMO-FOMOan ngomong FOMO tapi nggak tahu arti FOMO. Wah, siapa tuh Bang? Siapa tuh Bang? Waduh. Sebetit. Itu dia. Tapi BTW kayaknya Mas Gosan udah dari lama deh main sepeda, bukan FOMO. Iya, dari kelas 3 SD. Oh, dari kelas 3 SD. Oh. Jadi lumayan Juga TK nyepeda juga aku. Iya, udah backflip gitu. pernah ada tuh. Jadi Mas Gosan ini sepuh ya? Enggak, masih Sepuh. muda. Masih muda. Oh iya, aku kelahiran 2003. Wow. Tadi lupa kan belum nyebutin. Wah. Tua sekali. Ya tua dalam artian kan angkatan kita mungkin rata-rata 2004 2005 ya. Iya deh. Tapi Mas Gosan 2003. Sini. Tapi hebatnya Mas Gosan ini mau berbaur gitu, masih tetap mau berbaur karena Ya kan masih sepantaran. Iya. Gak tua-tua banget Nggak lah. tahu banget ya. Berarti dari kelas 3 SD itu sampai sekarang alhamdulillah masih aktif ya Iya buat masih main aktif, sepeda. tapi sempat off waktu Covid. beberapa waktu pas Covid lah. Oke. Gitu aja sih. Atlet berarti jatuhnya. Enggak. Ini tangannya menceritakan. Ini Mister. Bisa dilihat ini lang belang. Iya. Bukan lelaki dumbelang ya? Beda. Beda. Oke, dilanjut mungkin langsung di sebelah kanan saya atau mau saya dulu ini? Oh enggak. Oke. Ini aja. Silakan dulu, Langsung. silakan. Oke, Terakhir aja. sebelumnya perkenalkan aku Hilmin Warasi di sini. Untuk hobi aku apa ya kira-kira? Apa itu? Apa tuh? Apa tuh Mas Helmi Ya, kira-kira betul. Mas Helmi? Untuk hobi aku sih musik sama motor sih. Oke. Sonorek. Oh. Kenapa tiba-tiba mention Sonorek ini ada apa ini? Ada ya? Musik. Oh, musik. Soundtrack itu kultur musik kah? Oh, Atau gimana? setahu saya sih iya, kultur Oh. musik yang berasal dari Jawa Timur. Enggak, Oh. bukan Oh, dari Mas culture, Gosan berarti? bukan culture. Tadi pas presentasi apa dosen siapa? Pak Holi. Hah? Tadi ada yang presentasi mengenai sound horeg. Nah, pas bahas presentasi tadi bilang lah kalau sound horeg tuh bagian dari budaya Jawa Timur. Tapi Pak Holi sendiri yang dari Jawa Timur menentang kalau emang itu sebenarnya bukan budaya Jawa Timur. Emang pemilik sound yang ngeklaim aja buat kesenangan orang-orang aja. Orang-orang kayak ngerasa kalau Jawa Timur itu punya culture tersendiri, sound horeg itu tadi gitu. Mungkin di RM itu klaim orang-orang aja. Atau mungkin baru explore apa kayak hobi baru dan kesenangan baru. benar. Mungkin itu ya. Jadi. Oke. Kalau sebagai orang Jawa Timur sendiri tuh, Ya, gimana tuh? Itu perlu disensor ya tuh? sensor. Perlu disensor ya?
Nah, terus dilanjut Mas Helmi, asal dan kelahirannya. Asal aku asli dari Jogja, khususnya di Sleman ya. Jogja Sleman. sama Sleman tuh beda. Oh, Jogja sama Sleman. Oh tuh. iya. Sleman sekarang menjadi kota, Bro. Oh iya. Iya. Oh iya. Dekat rumahku Polsek tuh jadi ini Polresta. Baru tahu aku. Iya, berubah jadi Polresta. Sejak kapan tuh pindah tuh? Apa karena perselisihan kah atau gimana? Enggak, Atau perbedaan? soalnya memang bisa berdiri sendiri ya. Oh, Jadi independen. Independen. Rumahnya samping Polresta apa di Polresta saya? Oh, sampingnya. Samping. Kebetulan sampingnya. Kirain tahanan ya. Oh, enggak. Oh, Oh, enggak. jangan-jangan Enggak. Anda yang suka ini ya, nerima Ngawur gini. Nah, itu ada berarti. Kayak itu. Jadi aku asli Akamsi Nah, lah. Kamsi. Ya. Untuk usia Mas Helmi. Usia aku cukup muda ya. Nah, cukup muda. Dibanding siapa? Aduh. Dibanding baju biru ini ya. Tapi enggak kelihatan ya. Nah, ini Mas Gosan baju ya. biru ini. Ini. Nah, Labu buta iki. Aku kelahiran 2005. Oke. Khususnya masih 20 tahun. Kenapa 2005 sambil nengok saya, Mas? 2005. Karena muda tuh perlu flexing ya. Mau muda tuh. Tua cepat meninggal. Umur belum tentu nggak yang ada muda yang sampai tahu, Mas. tua, Bro. Tapi Mas, misal ada yang bilang umur tuh nggak ada yang tahu, Mas tuh. Mas Ya. jawabnya gimana? Umur nggak ada yang tahu. Tapi rata-rata kesempatan untuk hidup yang kecil itu ada yang lebih tua. Tapi kamu ngerokok, Mas? Aku enggak sih. Cuman nge-vape. Beda ya, beda ya. alasan. Rokok sama beda. Nah. Beda lah, ada rasanya dikit-dikit. Nah, kalau tadi kan ngomongin hobi tuh. Dimas kan sama Helmi punya kesamaan tuh. Iya. Sama-sama main motor, Iya. kalau bisa Iya. dibilang. Nah, kira-kira nih kalau dari kalian apa sih hal-hal yang kayak buat banyak ngeluarin sesuatu buat motor gitu selain uangnya itu apa kira-kira? CP kah? ini. CP-nya dikasih. Apa tuh kira-kira tuh bisa dijawab tuh? Gimana? Kalau selain mungkin kan dari uang tuh biasa kita ngeluarin buat beli materialnya apa segala macam. Nah, atau mungkin dari kalian kayak waktu kalian jadi kayak kebuang-buang gitu karena main motor atau ada hal-hal lain yang kayak membuat kalian gak bisa ngelakuin aktivitas lain selain karena suka hobi motor itu tadi. Itu dari kalian gimana? Tanggapan Dikarenakan kalian? ya, menurutku tuh hobi tuh walaupun sepadat apapun, sampai apapun, menurutku hobi itu adalah sesuatu yang bikin kita di badan kita tuh bikin refreshing gitu loh. Oke. Karena kan dari akhirnya hobi itu menjadi kesukaan kita. Ketika benar. kita melakukan secapek apapun ketika kita suka, itu tidak ada kata capek, padat dan lain-lain gitu. Rasanya kayak kita main itu tuh nggak inget waktu gitu loh. Satisfying Iya, gitu ya. sampai ada. uang pun tidak tahu ketika kita Tiba-tiba habis apa namanya? Habis gajian nih, habis bayaran dari orang tua. Kita tanpa sadar karena kita saking sukanya. ATM kita kosong bleng itu tidak sadar. tiba-tiba lihat rekening pegang kepala. Pegang kepala, pegang kepala. Berarti Mas Helmi ini izin masuk ya, izin masuk. Ya. Jadi Mas Helmi ini terbiasa untuk makan garam di akhir bulan ya. Ya. Makan garam Apa dan dari kadang- awal bulan? Kadang promah juga ya. Iya. Isunya gitu. Dari awal bulan? Biasanya Oh, kayak gitu. iya. Sangat ironis sekali ya. Kadang biasanya aku apapun yang ada di lingkungan sekitar adalah makananku. Loh, Berarti aspal juga dimakan? Enggak, yang hijau-hijau aja. Hijau-hijau. Iya, kadang kalau ya, ngemis di tetangga. Bu belum makan gitu. Makasih ini. kasihan nih. Jadi drama jadi homeless aja gitu. Sama jadi homeless ya. Itu sama Bang Dim berarti kurang lebih kayak Mas Helmi juga ya. Kalau aku mungkin ada perspektif lain ya. Karena kalau main motor itu kalau aku lebih ke komunitasnya. Oke. Jadi aku lebih nyari temen dan interaksi antar satu sama lainnya gitu. Karena kan Relasi ya. ya karena kan gimana ya? Dengan apa ya? Dengan aku nyemplung ke dunia itu apalagi komunitas. Memang ada yang motornya sama gitu kayak Ya, yang betul. aku punya. Justru di situ malah bisa sharing kayak modifannya kayak gimana, Oke. perawatan kayak gimana dan kenapa mereka milih motor itu. Dan itu juga bisa aku pertanyain ke teman-temanku yang motornya berbeda Ya. atau beberapa brand motor kan ada yang misal bikin motor tuh untuk saingan antara Ya. brand gitu kan. Nah, aku pengen tahu pendapat dari mereka aja ketika itu. Berarti kalau intinya kalau dari Mas Helmi memang kalau hobi itu ya udah aja gitu memang dibuat main. Kalau Mas Dimas mungkin lebih ke memperluas relasinya gitu buat masing-masing. sekalian ya sama Ya, modif sekalian. juga lah. Ya modif-modif. harus lah. Ya sama lah mungkin Mas Helmi juga kurang mention komunitas itu tadi kali ya. Iya.
ya kan? Independen aja tuh. Independen. BTW kan Ilkom kan juga punya tuh komunitas punk kalau nggak salah yang motor-motoran. Komunikasi. Ya, komunikasi Ya. itu. Ya itu ada lah. ya? Ada. Oh, aku baru tahu loh. Ada. Itu yang bukan motor matic tuh kayak ada lah beberapa. gitu, motor custom gitu ya. Iya, benar. Chopper. Tapi yang matic ada juga. Oh, iya kan? Yang Vario misal terus habis itu. Berarti umum aja ya berarti ya. Ya umum aja. Ya itu tadi mungkin kan ya dari Mas Dimas tadi sempat nyebutin juga kalau semisal buat dimodif-modifan, misalnya kayak tukar persepsi satu sama lain, motor kamu gimana, motor aku gini nih, bla 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 bla. Ya, Kalau nggak punya motor? Kalau nggak punya motor, Ya, naik beca. jalan kaki, lebih sehat jalan kaki. Zaman Nabi boy. Jalan kaki boy. Ya, biasanya kalau dari aku sih komunitas tuh ya kumpul motor segala brand gitu kalau dari aku kayak gitu. Jadi ya campur semuanya gitu. Oke. Walaupun emang di sosial media banyak yang berantem apa kecot-kecot gitu ya, Benar, kecot benar. lah gitu. Ya. Tapi kalau untuk di aku gak relate jujur aja gitu. Karena ya aku juga jarang main sosmed sih soal untuk motor-motor gitu. Ya, Maksudnya balik lagi gitu. juga tujuan awal kita cuma nyari relasi aja, Yes. Nyari relasi. nambah musuh segala macam. Kesenangan lah, Ya, betul. hobi itu tadi. Ya main aja main. Oke. Piye iki, Mas? Aku. Ya. Oke, sekarang halo Mister, perkenalkan aku Rifki Arisal, biasa dipanggil Rifki. Kalau untuk hobi, mungkin kurang lebih aja sama teman-teman sekalian ya. FOMO. Enggak, FOMO. Nggak bersama. Oke, kalau dari aku mungkin lebih ke traveling ya. Walaupun juga walaupun juga sebenarnya ya itu tadi musuhnya traveling itu sebenarnya boros itu tadi. Ya. Nah, dikarenakan kalau semisal punya budget yang sedikit ya nggak bisa juga ngejalanin travelingnya itu. Jadi kalau bisa bilang punya hobi traveling tapi jarang ngelakuin gitu, Mister. Sama main musik sih itu, Mister. Mancara. Itu sensor seperti itu. Cut itu cut. Terus kalau untuk usia ya kurang lebih aja sama Mas Os. 2002? 2004 saya. Ya, mungkin Coba cek rata-ratanya. KTP. Cek KTP? Kayaknya enggak. Ini KTP jadi. Umurnya kayaknya enggak sesuai sama ini. Sesuai sih. Mukanya? Sesuai. Ntar di crop ya kan buat pinjol. Ya, ini Mister. Diedit nih, di sini nih, editor di sini. Sama kerjaan editor aja. Atau di sini nanti ada apa namanya? Ada meteor jatuh, duar. Woi, Jatuh. Set Iron Man di belakang gitu. Nah, oke, kita lanjut di pembahasan utama kita nih, teman-teman. Apa? Kita kan sedang mengampu mata kuliah public speaking. Oke. Apa? Bukan dosen. Kita bukan dosen. Kok mau ngambil? Sedang mempelajari. Menjalani. Cut. Gak apa. Oke, jadi kita kan sedang menjalani mata kuliah public speaking tadi tuh ya, teman-teman. Ya. Nah, kalau dari kalian nih, kira-kira public speaking itu apa sih? Aku pengen dengar dari Dimas dulu deh. Apa? Tantangannya kah atau gimana? Generalnya aja. Ya, Secara umum. secara umum aja. umum. Dasar dari public speaking menurut kamu itu kayak gimana? Oke, kalau aku memang beberapa kali dari zaman sekolah, dari SMP itu udah beberapa kali dilatih untuk maju ke depan membawa acara gitu lah. Oke. Dari SMP sama kayak teman saya di belakang ini, saya ini bisa dibilang salah satu pembawa acara di waktu kelas 7 SMP itu waktu itu. MC ya? MC, ya bukan MC juga sebenarnya, kayak bagian ngobrol dikit dan baca surat-surat gitu kan. Belajar lah. Ya, Pada saat kayak itu. gitu. Oke. Nah, sebenarnya di awal itu yang saya rasain pasti jelas grogi. Oke. Grogi pasti tuh, ya kan? Grogi. Grogi ini ngefeknya tuh kemana aja? Yang pertama, mulut pasti belibet. Oke, benar. Itu pasti banget, ya Benar, kan? benar. Yang kedua, kita tiba-tiba lupa materi apa yang kita bawa, kayak gitu. benar. Yang ketiga, kita biasa keputar-putar materi yang awalnya harusnya pertengahan malah muncul di awal, dan Oke. sebaliknya kayak gitu. Ya, Nah, tapi menjelang bertambahnya umur juga ya, kan ada kelas 2, kelas 3, ada SMA juga. SMA saya juga promosi sekolah beberapa SMP. Itu udah lumayan lancar. Gitu. Ya, sampai kuliah ini alhamdulillah ya selama saya nggak ngantuk aman. Oh, sama nggak ngantuk Gitu, ya tadi? iya. Oke ya. Iya, Karena makanya biasanya kalau semisal besok nih ada presentasi, saya tuh pasti ini apa namanya? Tidur cepat. Tidur cepat gitu. Tercepat benar. Oh, kalau cepat-cepat itu kayak siapa itu? Baju biru. Baju biru. Ya,
begitulah. Tantangan terberatnya ya itu grogi karena kan ketemu orang banyak juga kan. Apalagi kalau semisal ketemu lawan jenis yang kita taksi apa ya kayak gitu. Waduh. Loh, Naksirin kita ya? Ya. ya gini. Itu bukan grogi aja, geter itu. Nah, itu dia. Drodok. Loh, siapa yang gak grogi kalau misalnya depan ada cewek cakep nih gitu kan. Wah, depan saya ada dosen yang sangat pengaruh nih. Apa enggak jantung tuh langsung berdetak kencang gitu kan. Benar. Ya. Tapi itu tadi berarti kalau misalnya dari Bang Dim memang kalau musuhnya anak kuliahan itu jam tidur mungkin ya. Ya, Nah, kalau betul. misalnya kayak tadi Bang Dim cerita, kalau misalnya besok presentasi, ya sudah lawannya cuma satu, ngantuk. Ya, Ngantuk itu tadi. ya solusinya ya mau nggak mau ngatur jadwal tidur sih. Gitu aja. Namanya anak muda. Namanya anak Gak begadang memalukan. Weh, mati muda ntar. Hidup segan, mati pun segan. Oke, lanjut. Mas Os, pendapat kamu tuh tentang public speaking itu asumsi dasar aja deh dari kamu. Oke. Apa sih public speaking ini menurut kamu? Public speaking menurut aku itu ya bagaimana cara kita ngomong di hadapan banyak orang ya pertama. Benar. Nah itu kayak ya mungkin kalau saya masih banyak kurangnya ya dalam pengalaman public speaking. Tapi ya mau nggak mau kita akan keluar dari masa kuliah kita, masa sekolah kita pasti akan bertemu dengan masa kerja segala macam. Pasti ini perlu juga namanya Namanya apa? belajar public speaking. Oh iya, benar. Iya. Nah, ini sih Iya, untuk benar. topik nanti. Izin masuk dan Oke. aku mungkin pengen nambahin public speaking tuh nggak bisa secara teori ya nggak? Iya, kan? iya, benar. Kita harus praktek, kita harus coba langsung. Kita harus sakit terlebih dahulu dan malu terlebih dahulu. Iya. Ya, setuju ya? Setuju. Jadi harus emang jalani sendiri, lalu evaluasi kurangnya apa segala macam, berlatih terus gitu sampai. Oke. Nanti sudah di Jangan spoiler dong. Jangan di-spoiler. Aduh, udah spoiler. Dikat ya. Oh, ini sensor itu terus. Nah, jadi Jadi menurut saya udah itu aja sih. udah itu aja benar. Itu dari Mas Gosan itu pendapatnya Mister terkait public speaking. Nah, sekarang aku mau loncat Nah, langsung ke apa ya? Yang kita kenal mungkin di anak-anak ilmu komunikasi salah satu orang yang itu tadi mungkin dikenal sebagai vokalis. Terus juga mungkin sempat beberapa kali ngisi acara 17-an udah lama sih. Iya kan? Udah. Tasyakuran. Tasyakuran. Maksudnya Foto kambing. Akiko. beberapa acara Mas Helmi ini bisa juga dikenal sebagai MC yang lumayan gimana ya? Lumayan terkenal lah bahasanya kalau buat di Ilkom ya. Lumayan punya nama lah. Lumayan punya nama itu tadi. Nah, itu tadi. Nah, kalau untuk kalau untuk Mas Helmi sendiri, menurut Mas Helmi yang sekiranya sudah mendalami lah public speaking dibanding Mas Gosan tadi, itu gimana? Public speaking ya. Aku gini aja ya. Jawab dengan gambaran umum aja ya. Oke. Public speaking tuh menurutku ya, kita ngomong di depan publik umum gitulah. Tapi aku pengen bikin simpel aja di sini. Bahasanya teman-teman jangan memikirkan public speaking tuh sekompleks itu. Oke. Menurutku teman-teman bisa dikatakan bisa public speaking tuh ketika teman-teman ngomong di depan umum banyak orang. Itu dengan teman-teman ada rasa pede di dalam diri teman-teman sendiri. Itu menurutku tuh sangat bisa public speaking teman-teman. Dikarenakan sekarang ya public speaking tuh tidak harus kita berbicara di depan umum dengan kata-kata yang bagus, dengan bahasa yang terstruktur gitu. Menurutku dengan adanya kita pede, nantinya bahasa struktur terus kata-kata yang bagus itu tuh akan saling berkaitan di situ. Kayak gitu sih. Biasanya kemarin aku ya singkat cerita aja. Kemarin habis ngisi pemberdayaan, aku jadi speaker di situ tentang pelatihan public speaking dan MC. Aku melihat bahwasanya anak-anak muda SMA itu banyak alasan mereka kenapa mereka tidak berani ngomong di depan umum dikarenakan yang pertama nih sangat lucu menurutku ya. Malu diliatin. Malu diliatin orang. Biasanya interupsi. Ya. Itu aku juga ngerasain soalnya. Ngerasain. Nah, mungkin Mas Menurutku Jawa ya, kenapa kita harus malu gitu loh? Sedangkan kita loh pakai baju.
Ya, Ya, mungkin izin namain mungkin apa ya? Belum terlalu sering jadi center Ya. attention Ah. gitu aja mungkin ya. soalnya gini loh, bahasanya di SMA itu hanyalah ruang lingkupnya kecil. Iya. Dan Benar. mereka yang tak tanyain itu bukan mereka yang sudah ngomong di depan anak satu sekolahan. Mereka hanya di depan kelas. Yang dimana menurutku ya ini sangat lucu dikarenakan ya setiap hari loh kamu ketemu temanmu yang liatin juga temanmu. Kenapa ketika kamu ngomong di depan tuh malu dilihatin Iya, kayak iya. gitu loh. Yang pertama itu. Yang kedua, ini cukup unik ya. Apa tuh? Apa tuh? Demam panggung. Kata-kata dari anak sekolah itu drodok mas. Drodok mas. Artinya apa itu? Bang? Drodok itu ya demam panggung kayak kita Oh. gemetaran di depan. Ah. Oh, Dan deg-degan. iya, deg-degan. menurutku itu tuh sangat apa namanya? Sangat umum banget ya. Kayak maksudnya ini sangat normal dikarenakan demam panggung itu bisa dimiliki semua orang yang mungkin jam terbangnya belum banyak. Demam panggung hanya bisa hilang ketika kalian banyak jam terbang. Kamu banyak ngomong di depan umum nanti bakal hilang sendiri. Menghadapi ketakutan sendiri Iya, itu ya. menghadapi ketakutan sendiri. Mungkin kayak gitu aja sih. Dari Mas Helmi kayak gitu. Ya. Oke, Udah? lanjut. Nah, Gak usah, gak usah, gak usah. Oh, dari aku nih. Oh, masih perlu juga. oh masih perlu. Gak usah aja ya. Gak usah ya, Mister. Kita ikan dulu, tapi Ah, dulu maghrib. Kita maghrib. Oke, itu dia. Nah, sudah habis sholat maghrib semua, Iya. alhamdulillah. Udah seger ya? Udah segar. Air wudhu sangat membantu sekali. Udah segar nih. Oke, lanjut Mas Helmi. Ya, jadi kita bertiga ini udah maparin nih satu-satu nih. Masa yang satu nih baju putih ini tidak maparin apa-apa, rasanya kurang etis lah. Iya. Omong. Kita pengen solid dengerin. dong. Dianggap ternyata dianggap nih. Iya. Oh, dianggap dong. Oh, dianggap. Kayak gini, dengerin perspektif dari baju putih ini gimana? Oke. Bakso kan? Berhenti ntar. Nggak, Wak. Udah bang, maaf bang. Tadi ngomongin musik, Ya. salah satu bagian dari public speaking. Iya. Ah. Baru tahu itu. Kenapa begitu, Mister? Karena menurut aku musik itu kan cara kita berekspresi ya. Salah Iya. satu bentuk ekspresi seni yang kayak menggambarkan Iya. seseorang kepada khalayak banyak. Iya. Kalau kita sedang merasakan sesuatu gitu. Iya. Kalau dari aku perspektifku seperti itu. Karena dari musik aja kan sudah banyak tuh genre-genrenya. Ya. Ada rock, ada rock, terus kemudian ada pop, ada R&B, ada rap, dan segala macam. Ada jazz. Nah, Tapi bukan Honda. oh, oke. Nah, kalau dari situ kan kayak kelihatan Mister kayak semisal kalau rock kan kayak menggambarkan amarah gitu, kayak sesuatu yang memang harus pembawaannya itu harus marah-marah gitu. Wah, gitu. Oh, pantas Sonorek marah-marah ya. Nah, saya sonorek ya, cocok masuk ke sonorek itu tadi, musik tadi itu tadi. Terus kemudian kalau semisal genre jazz, nah itu kan kayak bawa kesenangan gitu, kayak musik-musik santai gitu kayak. Brio ada nggak Brio? Kalau aku brio sih. Brio. Kalau aku si Arfi sih. Servi. Oke, aku Tesla aja lah. Nah, itu. Aku Beda brand. Nah, pokoknya kalau dari aku, menurut aku kayak gitu, Mister. Iya. Public speaking, berbicara di depan umum, terus kemudian aku ngambil contohnya bermusik itu tadi, nyanyi, itu yang gambarkan ekspresi kita kepada khalayak banyak gitu, Mister. Kayak semisal itu juga salah satu bentuk orasi ya, kalau aku bisa bilang. Kayak semisal kita lihat banyak musisi itu kayak Iwan Fals. Itu ngambil contoh Iwan Fals, mungkin dia sembari bernyanyi gitu kayak dia menyuarakan gitu orasi. Misal di dalam lubuk hati masyarakat gitu ada yang belum tersampaikan kepada pemerintahan. Nah, dari Iwan Fals ini nyampein itu lewat cara bermusik itu tadi. musik sebagai alat propaganda. Yes, betul. Dan itu juga merupakan bagian dari public speaking gitu, Mister. Itu dari pandanganku kayak gitu sih, Oke. teman-teman. Dan. Oke, clear? Dari Clear. kita pokoknya dari public speaking kayak gitu sih, Mister, pandangan kita masing-masing. Nah, sekarang kita udah masuk di sesi terakhir nih, teman-teman. Apa tuh? Nah, aku mau kalian mention satu-satu tips and trick menurut kalian sebagai mahasiswa ilmu komunikasi yang memang harus gitu Ya. bisa tampil di depan umum. Ya. Nah, dari kalian nih punya tips and trick kayak gimana gitu untuk mengatasi kendala-kendala ketika sedang berpublic speaking gitu. Oke, kita mulai dari kanan apa kiri nih? Dari kiri terus kayaknya, sekarang dari kanan deh. Tip and tricks dari aku buat kalian yang
terlalu banyak masalah saat kalian melakukan public speaking ya. Mm-mm. Buat aku yang pertama, kan sempat sadar gak sih kalian oke nih berani ngomong di depan umum, tetapi kalian tidak pernah ketika kalian presentasi ngomong itu diperhatikan orang. Biasanya kalian diabaikan gitu lah, ngomong seakan-akan omongan kalian tuh tidak berdaging. Kayak gitu, hanya omong kosong belaka. Yang pertama, kunci yang pertama ini yang paling penting yaitu asah intonasi nada bicara kalian. Oke. Jangan pernah kalian kayak waktu ngomong itu kayak biasanya, teman-teman semuanya di sini aku ingin menceritakan tentang hidup aku yang gini-gini. Itu jangan pernah teman-teman. Jadi agak, kalau menurut aku ya ini ya. Sebagai contoh ya, contoh. Sebagai contoh aja biasanya yang aku lakuin. Ya lumayan lah, sangat Membantu lah. membantu. Ini biasanya kita agak tegasin dikit ketika ngomong biar orang tuh bisa percaya dengan apa yang kita omongkan. Walaupun secara garis besar ilkom itu yang penting case-nya, nggak isinya kayak gitu. Benar. Nah, jadi kalian contohnya kayak gini. Halo sebelumnya teman-teman semua di sini, aku ingin menjelaskan tentang hidup aku di sini kayak gitu. Nah, jadi kalian harus intonasi yang tegas, pembawanya yang tegas. Itu jadi sekiranya dari audiens juga langsung Ya. tertuju gitu Ya. ke depan gitu. Ya, terus trik yang kedua. Ini trik yang menurutku caraku yang paling cepat ya. Ya, terakhir ini ya. Ya. Oke. Yang paling cepat aja. Yang paling cepat untuk menghadapi demam panggung. Oke. Yang pertama, jangan pernah kalian mengabaikan audiens sebelum acara dimulai. Pastikan ketika hamin 20 menit, setengah jam mau mulai acara, kalian tatap dulu audiens kalian. Tatap satu-satu dan jangan lupa berikan senyuman kepada mereka. Itu membuat kita tertanam dalam mindset bahwasanya semua audiens yang ada tuh kayak teman kita kayak gitu. Oke. Jadi kita akan relax ketika nantinya acara mulai, kita ngomong di depan itu cuman teman kita sendiri kok. Benar. Nah, kayak gitu. Oke, cukup sih dari aku, Cukup Kayak dari gitu. Master. Sekarang ke akun dulu nih ya. Boleh. Nah, kalau dari aku sebenarnya Mister, kalau buat tips and trick itu cuma satu sebenarnya Mister. Wah, dua lah. Cuma satu. Maksudnya 5 lah. ntar kita kan Lima. nanti kan di total 5 nih. 2, 3, 4, 5. Kan elaborasi. Ya, elaborasi. Mungkin dari kalian masing-masing bisa tersampaikan gitu nanti ntar di video kita. Nah, kalau dari aku Mister sebenarnya satu aja sih. Latihan secara rutin aja. Latihan secara rutin dalam artian semisal kayak kita lagi ngobrol-ngobrol gini buat podcast begini. Ini kan juga termasuk pelatihan gitu loh. Latihan dalam artian kita berusaha ngobrol di depan publik walaupun juga melalui media online seperti ini, tapi menurut aku ini bakal ditonton gitu loh, bakal dilihat orang ya, terutama Mister sendiri lah yang bakal nilai nanti. Dan menurut aku latihan-latihan yang kayak gini ya sederhananya mungkin kita bisa ngobrol secara langsung. Maksudnya kalau kita biasa di tongkrongan kan asbun aja tuh. Nah. Asbun kayak sembarangan aja. Yang ngomong-ngomong yang nggak jelas gitu. Ya, maksudnya mungkin pembahasan yang bermutu tapi dilakukan secara formal gitu atau mungkin ya Bahasa obrolan ya aja lah ya. obrolan biasa aja lah. Nah, mungkin bisa dilakuin aja sih mungkin sama teman-teman atau penonton sekalian sekiranya pengen latihan bisa public speaking ya sering-sering aja ngobrol bareng teman gitu. Mungkin ngobrolnya dalam artian dibuat itu tadi nanti kalau mau blank Apa? Otak gua habis. ya dibuat nyantai aja gitu. Mungkin kan pemanasannya mungkin bareng teman gitu. Mungkin sekiranya besok ada kegiatan presentasi atau mungkin besoknya jadi MC gitu. Nah, itu bisa diterapin mungkin diselanjutkan melalui elaborasi yang mungkin tadi Mas Helmi sudah nyebutin kan. Kita tatap audiens 20 menit sebelum acara gitu. Terus habis itu ya rasa percaya diri itu muncul aja gitu pasti kalau kita mau ngelakuin praktek public speaking gitu. Nah, kalau dari aku gitu aja. Oh, jadi aku bisa simpulin dari Arisol bahwasanya lo kalau bisa ngomong sama teman lo juga bisa ngomong sama benar. kayak gitu ya. Nah, kayak Jadi mulailah dari teman kita sendiri baru ke ruang publik. benar sekali Mas Helmi. Terima kasih sudah menyimpulkan Mas Helmi. Itu tadi maksud aku. Gitu ya. Oke, iya. Nah, selanjut sekarang ke Mas sepeda. Mas yang hobi sepeda. Ya, ini aku cuma nambahin aja. Ya, nambahin ya. Enggak boleh nambah.
Ngurangin kalau gitu. ikut aja lah. Ngurangin kalau gitu, ngurangin ya. Jadi tips mereka nggak berguna. Oke. Ngurangin. Menarik nih. Menarik. Dia individualis dan dia sangat perfeksionis gitu ya. Enggak. Punya ininya Enggak. sendiri. Punya ininya sendiri. Klarifikasi dulu ya. Tadi kan menambahkan nggak boleh, ya udah mengurangi. Oke. Memang Mas Helmi. Ini menambahkan Punya aja. ideologi. Itu bercandaan ya, Ya, Mister ya. Saya tak gini-gini gitu. Nggak, ini menambahkan aja. Jadi mungkin beberapa teman-teman udah mention juga. Aku mau menambahkan aja kalau mungkin bisa dilatih juga dengan melihat apa ya, tutorial juga bisa. Oke. Kalau nggak melihat atau memperhatikan orang yang berbicara di depan publik, mungkin bisa membantu juga cara dia berinteraksi dengan audiens kayak gimana segala macam. Mungkin itu bisa membantu buat kita lancar public speaking di depan umum sih. Gitu aja. Berarti kalau dari Gosan tuh kayak misal nih Helmi presentasi, Iya. ya mungkin itu bisa diambil gitu lah caranya dia Iya. narik audiens tuh gimana, terus dia cara menyampaikan materi itu gimana. Mungkin ya secara nggak langsung juga dosen-dosen yang ngajar itu kan mereka public speaking kan, ngomong di Iya, depan public umum. speaking. Kamu perhatikan gitu. Ya contohnya kayak tadi pagi waktu presentasi kualitatif kan. Ya kelompok pertama Helmi. Jadi aku merhatikan juga kayak cara dia ngomong kayak gimana. Ya Walaupun tadi kayaknya agak chaos walaupun agak dibantai sama agak dosen. dibantai. Oh, suruh mengejar nih. Tapi belajar mental juga sih. Oh, iya, belajar mental juga. Cara menghadapi walaupun agak sakit juga ya mungkin ya. Emang realita tuh pahit. Iya. Realita itu pahit. Benar. Udah sih itu aja sih. Pengalaman ya Mas Dim. Iya. Pengalaman. Pengalaman. Iya. Oke, sekarang tips and trick dari Bang Dim nih kira-kira Anjay. seperti apa tuh? Singkat saja. Singkat saja. Oke. Singkat saja satu kata. Paham. Beda. Kalau dari aku mungkin anggap aja kalau semisal public speaking gitu ya atau presentasi. Ini yang di luar kelas ya. Kalau di lingkungan kampus kan mungkin masih kenal lah orang-orangnya karena teman kita juga gitu kan, masih oke lah gitu. Tapi kalau semisal pembawaannya itu sama orang audiens itu orang asing, aku selalu nerapin prinsip anggap aja itu pertemuan terakhir dan orang-orang bakal lupa sama aku kayak gitu. Oke. Jadi aku nggak akan terlalu grogi juga dan perfeksionis juga waktu itu. Gitu. Jadi Menyeramkan ya. Pertemuan terakhir. pertemuan terakhir. Itu tapi bukan itu yang dimaksud Mas Helmi. Terakhir yang ngomong apa ya? Maksudnya gini, orang asing nih, kayaknya bakal jarang ketemu sama aku gitu loh. Akhirnya udah anggap aja nih cuman pertemuan awal dan terakhir aja gitu. Itu udah orang-orang bakal lupa. Mungkin itu dari pengalaman Bang Dim yang kayak sudah nyebutin tadi, kalau semisal kayak pernah promosin kan SMA Bang Dim ke SMP mungkin ini anak-anak SMP mungkin ya udahlah aku tampil apa adanya nih, mungkin setelah ini aku nggak bakal ketemu lagi gitu sama mereka. Ya. Nah, mungkin Karena ya itu cara yang bikin aku tenang kayak gitu. ada beberapa tips and trick itu tadi si Mister dari Mas Helmi tadi apa? Aku ya apa tadi? Apa tadi lupa? Ya tatap audiens, terus perbaiki intonasi. Tatap audiens dan perbaiki intonasi. Terus kalau dari aku tadi general aja latihannya secara rutin gitu, terus menerus dilakuin bareng teman, terus habis itu dilakuin bareng orang lain dan kayak gitu. Terus kalau dari Mas Gosan tadi sama mungkin kayak Mas Helmi, dari Mas Gosan tadi memperhatikan gitu orang yang sekiranya mempelajari. Terus juga ya dari yang orang-orang public speaking ini Mas Gosan perhatiin gitulah, Mas Gosan pelajari dan Mas Gosan terapin. Nah, betul. Nah, kalau dari Bang Dim tadi ya lebih pengen lebih lepas aja gitu ya. Lebih pengen lepas aja ya dengan cara public speaking-nya tadi itu Menganggap pertemuan terakhir. ya menganggap kalau itu pertemuan terakhir gitu, Mister. Jadi kayak anggapannya ya udah aku setelah ini aku bisa lepas gitu loh dari ini gitu. Yuk, kata-kata penutup dari perorang yuk. Kata-kata hari ini. Ayo, kata-kata penutup. Mulai dari aku sendiri ya. Oke. Buat teman-teman teruslah belajar tanpa kalian sadari masa muda sebentar lagi telah usai. Oke. Terima kasih. Betul sekali. Aku udah ada Mas Oke. Helmi. Kalau kata-kata dari aku sebenarnya aku pengen ngelucu aja sih di sini, Mister. Biar nggak tegang-tegang banget. Kayaknya kita di akhir sesi ini udah kayak tegang terus kayak sedih nggak? Udah kayak enggak. Aku enggak juga sih, Mister. Itu bercanda doang. Nah, kalau dari aku sebenarnya pengen kata-kata aja sih. Kalau kata-kata apa ngatain? pengen kata-kata doang, Mister. Minum kopi sambil minum jamu. Cakep. Cakep. Hariku sepi tiada kamu. Iya.
itu aja Mister. Karena kaitannya ini. Nah, maksudnya kalau dibuat genre komedi di public speaking itu mungkin pantun itu salah satu caranya ya. Dibuat lucu-lucuan gitu kan. Iya. buat Suasana ini, ya. buat bonding. Ya, buat bonding itu nambahin Mencair suasana. Ya, nambahin aja salah satu contohnya mungkin seperti itu, Mister. Oke. Lanjut. Lanjut. Kalau aku mungkin apa ya? Bingung juga sih sebenarnya. Jarang kasih kata-kata. Oh, pengen kasih kata-kata juga. Jarang. Oh, jarang. Kata-kata. Jadi mau kasih apa kalimat? Ya kalimat motivasi. Oh, Oke. Kali ya. Oke. Jadi lakukanlah hari ini seperti hari terakhirmu. Karena kalau kamu tahu itu hari terakhirmu, kamu akan melakukan semuanya yang terbaik. Oh iya, dem. Dalam. Ini berarti kayak sama halnya ini ya, sama halnya ini. Iya. Jadi ngelakuin hal terbaik. harus. Kita effort All out. ini, Mister. Kita mengeluarkan semuanya untuk mata kuliah ini. Amin. Halo Bubu. Oke, lanjut. Bang Dim nih, kata-katanya Bang Dim gimana tuh? Oke, aku singkat aja sih sebenarnya. Ini mungkin bisa dibilang kata-katanya basi sih kayaknya sih. Kalau kamu ambil keputusan, jangan lihat ke belakang. Makanya jangan terburu-buru. Paham. Enggak, sebenarnya harusnya gini. 50.000 secara cuma-cuma apa 100.000 pas kata-kata? 50.000. Ya serius. Lihat kamera. 50.000 secara cuma-cuma atau 100.000 kasih kata-kata. Kasih kata-kata. 100.000 dengan kata-kata. Ya. Lebih baik menjadi bodoh ketika menjadi pintar tapi tidak bermanfaat buat orang lain. Aja. Jadi usai sudah pembuatan video podcast yang sekira apa adanya aja ini Mister ya. Podcast. Oh ya podcast. Aduh balik lagi kita lupa itu namanya Gak apa-apa, podcast. namun juga belajar. Juga belajar. Semua orang itu akan belajar dan bertumbuh. Kita Mumpung masih muda, tempatnya untuk bereksperimen. Kalau nggak ada kesalahan, kita nggak bisa berkembang. betul itu dia Bang. Ya kita bahasanya di sini berproses sama-sama ya gitu ya teman-teman. Mungkin dari kita juga cukup sekian Mister karena terlalu banyak. Sudah apa ya? Udah lewat dari 5 jam ini. ya udah lewat dari jamnya terus juga udah lewat out of topic gitu udah kayak udah makanya Daripada ya. lebih bahaya kan. Nah, daripada lebih bahaya Ini kemana-mana kan. daripada ini Kita kehidupan langsung. Isinya sensor semua ya ya. dia ngomong-ngomong aneh-aneh baru Tapi saya yang begadang di malam ini. Oke, dari kita kayak gitu, aku Rifki Aku Hilmi. Aku Gosan. Aku Dimas. pamit. Bubu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Tinggal editor lagi.